berarti termohon tidak hadir. Kita panggil sekali lagi kepada termohon untuk hadir. Kalau minggu depan tidak hadir, kita lewati. Dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan. Oleh karenanya, hakim akan melakukan pemanggilan di minggu depan untuk yang kedua kalinya dan terakhir kalinya. Apabila pihak termohon tidak hadir, maka ini akan dilanjutkan. Persidangan akan dilanjutkan. Iya. Kami juga sudah melihat ya. Kami sudah melihat bahwa sudah ada rame di pemberitaan bahwa kepolisian sudah membentuk tim untuk menghadapi pra-peradilan kami. Tapi faktanya hari H saat sidang perdana. Namun kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana. Sudah ada rekan kami, Yohan. Ya, kami belum ke dalam ya, ditundanya apakah karena penyidik tidak datang ya, atau memang ada kelengkapan yang atau memang udah datang kemudian tetap ditunda. Kami belum tahu. Jadi kami sih berharap ya, karena ini proses pra-peradilan ini ya dikawal publik ya, jadi perhatian masyarakat. Kami sih berharapnya cepat-cepat biar ada keputusan. Artinya kalau cepat ada keputusan berarti penyidik harus proaktif ya, datang memenuhi panggilan ya, sehingga apapun yang nanti diputus itu dikembalikan lagi kepada putusan hakim itu. Oke, baik. Kami jujur aja kami sangat kecewa ya dengan kejadian ini. Padahal kami berharap supaya dari kepolisian Polda Jawa Barat itu hadir pada hari ini. Karena kami menduga bahwa ini ada unsur kesengajaan agar supaya kasus ini bisa P21 sehingga pra-peradilan ini digugurkan. Yang kami berharap saat ini adalah kami minta supaya jaksa objektif dalam melihat perkara ini. Biarkanlah sampai putusan pra-peradilan ini selesai baru dilanjutkan. Kita melihat, kita fight. Aparat hukum tapi tidak memberikan contoh yang baik. Menurut Anda, apakah ini sebuah kesengajaan atau... Ya pasti kesengajaan. Tidak mungkin, maaf kami tidak sengaja tidak hadir, pasti sengaja. Toh kita bisa menangkap kesengajaan itu misalnya begini. Polda Jabar itu berulang kali, bahkan sekarang juga Mabes Polri berusaha meyakinkan publik bahwa mereka siap untuk berproses hukum terkait dengan PS. Ya. Tidak ada keraguan, tidak ada kesulitan untuk mencari alat bukti dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ini kan merupakan anti klimaks, yang merupakan antitesa terhadap segala klaim yang mereka bangun selama ini. Giliran dikasih panggung dia tidak manfaatkan. Betul, gestur itu sangat-sangat saya yakin tidak menyenangkan publik, atau ya tidak usahlah saya mewakili publik, tidak membuat saya merasa tentram. Karena sekali lagi membuat bahwa seolah-olah proses hukum ini tidak lagi cepat, tidak lagi berbiaya murah, dan tidak lagi sederhana. Lalu kesengajaan itu atas dasar untuk apa gitu loh? Saya memilih untuk berspekulasi bahwa ketidakhadiran ini bukan merupakan keputusan individual. Ini bukan keputusan seorang Direskrimum Polda Jabar Ansih. Ya. Ini bukan merupakan keputusan misalnya Kapolda Jabar Ansih, tidak. Ya. Tapi saya memilih untuk memandang ketidakhadiran Polda Jabar hari ini sebagai sebuah keputusan yang sistemik. Artinya ada perintah langsung dari Trunojoyo? Tepat. Ada sebuah keputusan yang dihasilkan lewat sebuah alur yang sistemik, alur yang prosedural, hierarki yang dari atas hingga ke bawah, yang membuat kemudian Polda Jabar hari ini tidak datang. Ya. Karena itu, menurut saya ini, ketika Kapolri beberapa hari lalu mendorong Polda Jabar untuk menuntaskan kasus ini secara transparan, dan bahkan Presiden Jokowi juga sudah wanti-wanti memberikan perintah bahwa kasus ini harus dituntaskan secara transparan, maka ketidakhadiran Polda Jabar hari ini pun semestinya harus punya penjelasan. Ya, ya. Artinya ketika polisi berani dalam tanda petik melanggar etika dengan tidak hadir tanpa alasan yang jelas, berarti ada sesuatu yang lebih penting di atas etika. Kalau tadi saya merujuk kepada mungkin ada koordinasi atau perintah langsung dari Trunojoyo, apakah Trunojoyo 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Tadi saya katakan harus ada penjelasan, dan penjelasan yang sifatnya institusional, bukan penjelasan individual. Penjelasan institusional kenapa Polda Jabar hari ini tidak hadir. Yang saya maksud sebagai jangan sampai penjelasan individual adalah misalnya, maaf penyidik sedang sakit, maaf penyidik ban motornya pecah. Itu kan penjelasan-penjelasan individual menurut saya sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi harus ada penjelasan sifat institusional agar rasa hormat kita kepada institusi kepolisian, mobil khusus Polda Jabar tetap berada pada posisi yang tinggi. Ya, artinya dalam posisi sekarang ini wajar kalau masyarakat memiliki asumsi dan opini yang beragam gitu kan tentang polisi. Maaf kata ya, saya tidak suka dengan kata beragam. Tidak setuju tepatnya. Kenapa? Sekali lagi, sekian banyak tayangan televisi termasuk NTV, ketika saya cek komen-komen yang ada di YouTube channelnya, semuanya tidak beragam.
komentar-komentar itu sudah mengerucut pandangan yang sinis, penilaian yang negatif Pada terhadap polisi. institusi kepolisian kita. Ya. Ini sesungguhnya komentar-komentar yang sangat kita sesalkan. Saya pribadi sebetulnya ingin menegaskan berulang kali bahwa kita tidak punya pilihan kecuali mempercayai institusi Polri. Tidak ada Tidak polisi punya lain. pilihan, tidak ada polisi lain. Iya, cuma satu polisi kita yang tidak kita mengenal punya. ada polisi swasta. Gitu. Kita tidak punya pilihan kecuali mempercayakan otoritas Polri untuk menyelesaikan kasus termasuk kasus PS secara tuntas, objektif, menyeluruh dan transparan. Ya. Tapi dengan rasa sesal yang mendalam harus saya katakan berulang kali, gestur yang diperlihatkan oleh Polda Jabar hari ini dengan cara tidak datang ke pengadilan negeri merupakan sebuah tindak tanduk yang menurut saya tidak patut diberikan nilai yang positif.